Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya. Pada pertemuan minggu lalu, kita membahas teori dan konsep dari proxy server. Mulai dari pengertian, jenis proxy, kegunaan, manfaat, kelebihan, hingga macam atau tipe dari proxy server itu sendiri. Dan di pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengimplementasikan web proxy server pada sebuah router mikrotik dengan menggunakan topologi sederhana. Sebagai pengguna teknologi informasi, tidak asing bagi kita dengan istilah proxy. Secara umum, arti dari proxy adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Dengan kata lain, proxy merupakan sebuah media keamanan bagi akses jaringan internet kita. Terdapat beberapa macam tipe proxy, diantaranya ACL proxy, web proxy, traffic filtering proxy, reverse proxy, dan lain-lain. Setiap tipe proxy memiliki tugasnya masing-masing. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu proxy yang merupakan fitur dari router OS mikrotik, yaitu web proxy. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menekankan bagaimana cara melakukan pemblokiran website menggunakan web proxy akses yang ada dalam router OS mikrotik. Berikut adalah topologi sederhana yang akan kita implementasikan pada lab kita kali ini. Untuk task listnya sebagai berikut. Membuat desain sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal. Untuk port proxy-nya yaitu 3128. Case manager nama @sekolah.sch.id. Visible hostname-nya www.sekolah.sch.id. Transparennya yes. Lalu blocking site-nya itu 2, membuat 2 blocking situs. Ada beberapa step konfigurasi yang harus dilakukan. Yang pertama, pastikan router sudah mendapatkan akses internet. Yang kedua, set DNS server atau set DNS router menjadi 8888 dan checklist ARR atau allow remote request-nya. Selanjutnya, pasang IP address pada interface router yang mengarah ke klien. Membuat NAT agar IP untuk klien dapat terhubung ke internet. Membuat DHCP server pada interface router yang mengarah ke klien. Pastikan klien sudah mendapatkan IP dari hasil DH klien. Selanjutnya, membuat web proxy dengan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah kita bahas. Lalu membuat NAT redirect dan firewall. Yang terakhir, pengecekan dan uji coba hasil konfigurasi proxy server pada klien. Oke, kita masuk pada konfigurasinya ya. Kita buka routernya dulu. Nah, kita lihat interface. WLAN 1 ini akan menjadi interface yang mengarah ke internet. Lalu Ether 4 yang akan mengarah ke lokalnya. Lalu di wireless di sini sudah terkoneksi ke ISP-nya. Namun ini baru terkoneksi doang ya, tapi IP-nya belum terpasang. Oke. Selanjutnya kita pasang IP untuk jaringan atau untuk interface yang mengarah ke internet. 192.168.8.10/24 WLAN internet apply.
kita kasih komen internet, lalu kita add lagi, kita masukkan alamat IP untuk jaringan lokalnya 172.168.1.11.1/24. Apply comment lokal. Lalu habis itu kita buat default route biar menentukan jalur keluarnya itu lewat mana. Oke, sini IP route kita add. Nah, destination address-nya biarkan saja, kita masuk ke gateway. Di gateway kita masukkan 192.168.8.1. Oke, apply. Lalu setelah default route kita pasang IP DNS servernya 8888 sesuai sama yang tadi diperintahkan. Lalu allow remote request-nya juga di checklist. Oke, apply. Oke, habis itu kita cek apakah si router sudah terkoneksi ke internet dengan cara ping 888. Oke, router sudah terkoneksi ke internet. Sekarang kita cek apakah IP si lokal ini atau network si lokal ini bisa terkoneksi atau sudah bisa terkoneksi ke internet atau belum, dengan cara ping 888 source address 172.16.1.1. Oke, ternyata masih timeout. Nah, kalau masih timeout gini berarti kita harus bikin NAT-nya dulu, IP firewall, lalu kita masuk ke NAT. Nah, di sini pilih change-nya source NAT, source address-nya 172.16.10/24. Terus out interface-nya WLAN 1 internet, action-nya masquerade. Apply. Oke. Nah, langsung terkoneksi ke internet ya. Jadi jaringan lokal atau IP lokal atau network lokal ini sudah bisa terkoneksi ke internet, artinya sudah bisa kita sebarkan dengan cara memberikan DHCP server pada router. Kita buat DHCP servernya, IP DHCP server. Sini pilih header 4 lokal. Next. Ini range-nya dari 2 sampai 254. Kita lanjutkan ya. Sini kita next. Nah, DNS-nya 8888. Last time-nya kita bikin 1 hari. Next. Oke. Habis itu kita cek di sini. Nah, kita disable. Akan terputus koneksinya nih dengan router. Terus enable lagi coba. Oke, sudah dapat ya IP-nya. Di sini sudah dapat 172.16.1.254. Oke. Klien sudah mendapatkan IP DHCP dari si router. Selanjutnya kita konfigurasi web proxy-nya. Web proxy itu ada di IP, sini web proxy. Nah, di sini disesuaikan dengan soal yang sebelumnya ya. Kita klik enable, portnya tadi 3128, lalu cache administratornya tadi nama awal @sekolah.sch.id, terus cache on disk dan anonimusnya di checklist.
Oke, habis itu klik akses di sini. Nah, di sini kita masukkan daftar website yang akan kita blok. Misalkan di sini kambing.ui.ac.id. Ini website kambing.ui.ac.id akan kita deny. Oke, satu lagi sama debian.org deny. Oke, close. Oke, nah setelah membuat web server atau membuat web proxy server, biasakan untuk restart terlebih dahulu atau mereboot routernya. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, untuk web proxy itu biasanya hanya bisa memblok website yang masih HTTP. Kalau HTTPS lumayan susah atau masih bisa tembus lah menggunakan web proxy. Jadi hanya bisa website-website yang menggunakan HTTP, yang masih menggunakan HTTP gitu ya. Bisa di-connect lagi. Connect. Oke, di sini kita coba akses ya. Misalkan apa ya? detik.com. Oke, detik.com bisa. Sekarang kita buka kambing.ui.ac.id. Udah copy, oh ternyata masih tembus ya. Kita cek lagi di router, IP, web proxy. Nah, ada yang kurang ternyata ya. Kan ini menggunakan port 3128, sementara kita akses masih menggunakan port 8080. Jadi kita harus membuat redirect dulu. IP firewall, NAT, di sini kita masukkan. Nah, change-nya adalah DST, lalu protokolnya TCP, destination address-nya 80, lalu action-nya redirect to port 3128. Apply, coba. Oke, terus kita tambahkan lagi untuk yang kita coba ya. Ini kan port HTTP, kita coba menambahkan port HTTPS ya. Destination address, protokol sini 443, terus actionnya redirect to port 3128. Oke. Kita coba. Oke, nah kambing.ui.ac sudah terblok ya. Nih, your case awal.sekolah.sch.id. Coba tadi sama debian.org. Nah, debian.org juga keblok. Kalau linux.org
linux.com. Wah, lemot ya. Oke, jadi ini sudah terblok ya untuk debian.org sama kambing.ui.ac.id. Nah, coba kita matikan ini kita disable, apply lagi, kita coba akses lagi, bisa gak ya? Oke, ternyata bisa. Ini cuma lambat aja koneksi internetnya. Aduh. Oh iya, berarti ininya juga harus dimatikan, disable baru bisa. Nah, oke. Jadi untuk menonaktifkannya ini kita enable, disable, atau ini doang sih bisa. Ini kita matikan redirectnya. Jadi si klien ketika mengakses itu nggak harus di redirect ke port 3128, dia langsung aja menggunakan port 80 atau port 443 kayak gitu ya. Ini kalau coba yang Debian, kita lihat apakah bisa debian.org. Oke, debian.org bisa ya. Terus kita nyalain, kita reload lagi. Apakah terblok? Oke, terblok ya. Ini Debian masih muter-muter karena dia HTTPS. Jadinya agak susah. Nah, di sini traffic jalan ya. Oke, ini kalau udah muter-muter gini kan dia nggak bisa ngakses nih. Ini sama keblok, cuman dia nggak tampil aja kayak gini. Harusnya dia tampil ya. Oke, cukup sekian ya untuk konfigurasi web proxy-nya. Sebenarnya simple. Tadi yang di config itu cuman ini kita enablekan. Lalu portnya kita ganti sesuai yang disuruh di soal. Lalu anonymousnya kita checklist, cache administratornya sesuai sama soal, atau visible hostname juga sama di sini. Lalu cache on disk. Jadi semua proxy ini dimasukin ke cache di dalam disk si routernya. Jadi nggak usah ngecek lagi ketika ada yang mengakses website yang sama. Oh, di cache ada nih, jadi yang langsung auto diblok gitu. Clear cache. Oke. Kalau di clear cache, coba masih sama belum? Oke. Yang penting si kambing ui.ac.id ini sudah terblok ya. Nah, di sini trafficnya jalan terus tuh. Oke, cukup sekian. Bagaimana teman-teman? Sudah paham dan mengerti kan? Bagaimana cara mengimplementasi proxy server pada sebuah router yang difungsikan sebagai pemblokir website-website yang menurut kita tidak layak untuk bisa diakses oleh klien atau oleh jaringan lokal kita. Cukup sekian pertemuan kali ini. Kakak harap teman-teman dapat mengerti dan memahami serta dapat mendalami materi yang baru saja diberikan kepada teman-teman semua. Semangat belajar, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.